Bagaimana sikap kita ketika menyikapi perbedaan pendapat ulama terhadap satu amalan? Ada yang menyebut itu bid'ah dan ada yang menyebut itu sunnah. Salah satu contohnya kunut subuh. Dan beberapa contoh yang lain dalam sholat cukup banyak. Pertama yang perlu kita pahami bahwa perbedaan pendapat itu jauh lebih tua dibandingkan kita. Dia sudah ada sebelum kamu lahir, sehingga kita tidak mungkin bisa menolaknya. Saya nggak mau ada perbedaan pendapat. Kok nggak mau ada perbedaan gimana sih? Perbedaan itu sudah ada. Kamu mau nggak mau perbedaan itu ada. Sehingga ketika Anda lahir, perbedaan itu sudah ada, dan itulah posisi ketika Anda belajar. Maka menolak perbedaan itu nggak mungkin. Saya mau satukan perbedaan ini, juga nggak mungkin. Gimana cara Anda menyatukan? Sementara masing-masing orang beristihad dan punya keyakinan terhadap apa yang menjadi hasil istihadnya. Oleh karena itu, sikap yang tepat ketika di situ ada perbedaan yang muktabar. Yang muktabar itu artinya yang masih diakui dalam lingkaran ahlu sunnah. Sikap yang tepat adalah saling menghormati, dalam arti tidak ada ingkarul mungkar. Tidak boleh ada pengingkaran. Sehingga kita tidak boleh misalnya memberikan vonis kemungkaran kepada orang yang berbeda dengan kita. Tanggung jawab yang kedua, kita diajarkan dalam Al-Quran, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Kalau kalian beda pendapat dalam perkara apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembalikan kepada dalil. Karena perbedaan pendapat itu bukan dalil, tapi perbedaan pendapat butuh dalil untuk menegaskan mana yang sesuai kebenaran. Sehingga tidak ada istilah kalau terjadi perbedaan pendapat bebas milih, itu tidak ada. Kamu bebas milih, mau milih ini silakan, milih ini silakan, bebas. Tidak ada seperti itu. Bukan bebas milih, tapi pilihlah yang lebih sesuai kebenaran. Caranya gimana? Semampu Anda. Nah, proses manusia dalam memilih yang sesuai kebenaran ini bertingkat. Sehingga mungkin bisa kita bagi jadi 3 ya. Yang bisa beristihad, yang bisa menilai istihad, mempertimbangkan hasil istihad. Yang ketiga, dia nggak bisa apa-apa, hanya bisa ngikutin saja. Kalau yang bisa beristihad, itu seperti dia bisa mengambil dari bahan baku. Dalilnya seperti ini, bahan bakunya ini, terus dia bisa memproses sendiri. Maka berdasarkan dalil-dalil yang ada, saya berkesimpulan seperti ini. Itu bisa beristihad sendiri. Contohnya kayak gimana Pak yang bisa beristihad sendiri? Dia bisa menilai hadisnya sahih atau tidak. Sehingga dalam masalah keabsahan hadis dia nggak taklid. Dia bisa menilai riwayat ini, menurut saya riwayat ini antara sahih dan tidak, dia bisa menilai. Makanya piranti untuk bisa beristihad itu nggak semua orang punya. Baru piranti yang pertama, media pertama adalah alat untuk menilai validitas dalil. Apakah sahih atau tidak? Banyak orang yang nggak punya. Saya nggak ngerti ilmu kayak gini. Baik, Anda tidak bisa melakukannya. Sudah? Dia beralih turun di tahapan yang kedua, menilai hasil ijtihad. Ulama A berpandangan seperti ini, ulama B berpandangan seperti ini. Kalau saya perhatikan, saya baca pertimbangan ulama A, saya baca pertimbangan ulama B, nampaknya saya lebih condong kepada pertimbangan ulama B. Silakan. Sehingga orang yang kedua ini, dia tidak keluar dari medan hasil ijtihad. Maka orang yang kedua ini, dia tidak meninggalkan semua ulama dengan membuat pendapat yang baru, tapi beralih dari ijtihad ulama 1 ke ijtihad ulama 2. Dia beralih dari hasil ijtihad ulama 1 ke hasil ijtihad ulama. Orang jenis yang kedua ini para thalibul ilmi, mahasiswa doktor di UIM ya, mahasiswa doktor-doktor di Riyadh, di Mekah dan seterusnya. Itu levelnya 2. Yang ketiga, yang nggak bisa menilai hasil ijtihad saja, saya nggak bisa. Mbah bingung aku ini. Maca penjelasan ini bingung, maca iki ya bingung. Nah, terus pripun? Lah katanya saya disuruh milih yang benar. Terus gimana? Saya suruh membaca pertimbangan mereka, saya nggak sanggup. Ya sudah. Menurut Bapak, kira-kira Bapak lebih mantap yang mana? Saya lebih mantap kalau ikut Ustadz A, lebih mantap kalau ikut Ustadz B. Jadi dia nggak bisa ngikuti yang atas, tapi dia bisa ngikuti ulama bawahnya. Maka dia hanya bisa ngikuti fatwa dari Ustadz A, bisa ngikuti fatwa dari Ustadz B. Inilah orang
awam. Ada jenis yang keempat, ranggubris. Ini yang paling parah ya. Ya sehingga kunut ra kunut ya karepmu aku ora salat. Kalau yang kayak gini salah. Okay. Oleh karena itu sepanjang kita masih di 3 tingkatan tadi, alhamdulillah masih selamat. Berarti posisi Anda masih dalam posisi ngikuti ulama. Kalau ada ungkapan gandoli sarunge Mbah Yai, itu berarti yang mana? 3. Ngomong gandoli sarunge Mbah Yai tapi ra tau sinau, ya sama saja. Sehingga kalau ada ungkapan saya mau gandoli sarunge Ustadz, itu berarti Anda masih mau belajar untuk mengambil fatwa dari posisi orang kedua yang sedang menilai mana dari perbedaan pendapat itu yang mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Nah, ini bisa kita analogikan untuk semua kasus yang lain. Anda bisa samakan untuk kasus-kasus yang lain. Baik, kalau tadi contohnya kasus kunut subuh, nanti bisa berlaku untuk kunut yang lain. Atau untuk perbedaan pendapat yang lain. Wallahu a'lam.